Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juju Junaisi, guru dari Seman 1 Cikarang Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang permintaan. Permintaan meliputi bagian yang pertama adalah konsep dan jenis permintaan, yang kedua faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga hukum permintaan, yang keempat fungsi dan kurva permintaan, yang kelima pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Konsep dan jenis permintaan. Konsep permintaan. Teori permintaan menerangkan sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Dalam arti ekonomi, permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya adalah jenis permintaan. Jenis permintaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan daya beli tetapi belum terrealisasi. Yang kedua, permintaan efektif adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan daya beli dan sudah terrealisasi. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu adalah permintaan terhadap barang atau jasa namun tidak disertai dengan kemampuan daya beli. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan. Itu ada 7. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua harga barang lain yang berkaitan erat. Yang ketiga pendapatan rumah tangga. Yang keempat corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima cita rasa atau selera masyarakat. Yang keenam jumlah penduduk. Yang ketujuh ramalan keadaan masa datang atau ekspektasi harga berubah. Hukum permintaan. Hukum permintaan ini berasal dari pembeli atau konsumen. Bunyinya adalah jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Syarat hukum permintaan berlaku apabila keadaan atau faktor-faktor lain yang diasumsikan tetap atau bersifat ceteris paribus. Nah, faktor lain yang dimaksud di sini adalah yang pertama ada pendapatan konsumen, kemudian ada selera konsumen, kemudian harga barang lain, kemudian tidak ada barang pengganti atau substitusi, yang selanjutnya adalah praduga terhadap harga tetap. Fungsi permintaan dan kurva permintaan. Fungsi permintaan, hukum permintaan akan berbanding terbalik. Kenapa? Karena antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu karena apabila kenaikan harga naik maka akan diikuti dengan menurunnya jumlah barang atau jasa yang diminta. Ciri-ciri fungsi permintaan: P sama dengan Q, Q sama dengan P. Rumus fungsi permintaan yaitu P min P1 dibagi dengan P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi dengan Q2 min Q1. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan bergerak. Penyebabnya adalah perubahan harga barang itu sendiri.
Kemudian kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2. Kurva permintaan bergeser ke kanan atas disebabkan karena adanya kenaikan selera masyarakat, kemudian adanya peningkatan pendapatan, adanya jumlah penduduk yang bertambah, kemudian harga barang substitusi naik, dan yang terakhir ekspektasi harga naik. Kemudian D1 ke D3, kurva permintaan bergeser ke kiri bawah disebabkan karena adanya selera masyarakat yang turun, kemudian pendapatan masyarakat yang turun, jumlah penduduk yang turun, dan harga barang substitusi sedang turun. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.